Selain PGPR, PGPF, dan PGPA, apakah ada mikroorganisme lain yang termasuk dalam PGPM yang bermanfaat bagi tanaman dan tanah? Tentu, selain PGPR, bakteri, PGPF, jamur, dan PGPA, Actinomycetes, ada beberapa kelompok mikroorganisme lain yang juga termasuk dalam kategori Plant Growth Promoting Microorganisms, PGPM, dan memiliki peran penting bagi tanaman dan tanah. 1. Arbuscular Mycorrhizal Fungi, AMF, cendawan Mycorrhiza arbuscula, CMA. Meskipun AMF adalah jenis jamur, sehingga bisa masuk dalam PGPF, mereka seringkali dianggap sebagai kategori terpisah karena mekanisme simbiosis uniknya. Mekanisme kerja, AMF membentuk simbiosis mutualisme dengan akar tanaman. Jamur tumbuh ke dalam sel akar, membentuk struktur arbuscula, dan juga menyebar hifa ke dalam tanah, memperluas jangkauan penyerapan nutrisi tanaman secara signifikan. Mereka sangat efisien dalam membantu tanaman menyerap fosfat, P, yang sulit tersedia di tanah, serta air dan nutrisi lainnya, N, K, Zen, Cu. Selain itu, AMF juga dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman abiotik, kekeringan, salinitas, logam berat, dan biotik, patogen. Contoh genus, Glomus, Gigaspora, Acolospora, Scutelospora. 2. Cyanobacteria, alga biru hijau. Meskipun secara taksonomi termasuk bakteri, beberapa cyanobacteria memiliki kemampuan unik yang menjadikannya penting dalam konteks PGPM, terutama di lahan sawah. Mekanisme kerja, banyak cyanobacteria mampu melakukan fiksasi nitrogen atmosfer, mengubah N2 menjadi bentuk yang dapat diserap tanaman, dan fotosintesis. Mereka juga dapat menghasilkan fitohormon dan senyawa bioaktif lainnya. Aplikasi sering digunakan di ekosistem padi sawah sebagai biofertilizer nitrogen alami. 3. Protozoa. Protozoa adalah mikroorganisme eukariotik bersel tunggal. Meskipun tidak secara langsung mempromosikan pertumbuhan tanaman dalam artian menyediakan nutrisi atau hormon, mereka berperan penting dalam siklus nutrisi di tanah. Mekanisme kerja, protozoa memakan bakteri, termasuk bakteri yang hidup bebas. Ketika protozoa memakan bakteri, mereka melepaskan kelebihan nutrisi, terutama nitrogen, yang terakumulasi dalam biomasa bakteri, sehingga menjadikan nutrisi tersebut lebih tersedia bagi tanaman. Ini disebut mineralisasi nutrisi. Peran penting untuk menjaga keseimbangan populasi bakteri dan mempercepat siklus nutrisi di tanah. 4. Alga tanah, selain cyanobacteria, alga hijau dan diatomae juga ditemukan di tanah. Mekanisme kerja, mereka berkontribusi pada penambahan bahan organik ke tanah melalui fotosintesis, membantu menjaga struktur tanah, dan beberapa di antaranya dapat menghasilkan senyawa bioaktif yang menguntungkan. 5. Bakteri endofit, non-rhizobakteri. Meskipun PGPR adalah bakteri, istilah endofit merujuk pada mikroorganisme yang hidup di dalam jaringan tanaman, akar, batang, daun, tanpa menyebabkan penyakit. Banyak PGPR adalah endofit, tetapi ada juga bakteri endofit yang belum tentu digolongkan sebagai PGPR secara spesifik di rhizosfer. Mekanisme kerja, sama seperti PGPR, mereka dapat memproduksi hormon pertumbuhan, melarutkan nutrisi, memfiksasi nitrogen, dan melindungi tanaman dari patogen, namun mereka melakukannya dari dalam jaringan tanaman. Penting untuk dicatat, istilah PGPM, Plant Growth Promoting Microorganisms, adalah payung besar yang mencakup semua mikroorganisme yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. PGPR, PGPF, dan PGPA adalah subkategori utama berdasarkan jenis mikroorganisme, bakteri, jamur, Actinomycetes. Beberapa mikroorganisme mungkin memiliki fungsi tumpang tindih atau dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, misalnya, beberapa jamur endofit bisa jadi PGPF. Jadi, selain 3 kelompok utama yang Anda sebutkan, ada berbagai mikroorganisme lain yang secara individu maupun kolektif memberikan kontribusi besar terhadap kesehatan dan produktivitas ekosistem pertanian melalui interaksi yang kompleks dengan tanaman dan tanah.